Adapun surat dari Ketua Pengarah Immigration Malaysia yang diterbitkan pada tanggal 23 Juni 2020 yang lalu bertajuk Prosedur Terkini Kemasukan Warga Negara Asing ke Malaysia bagi Ekspatriat, Pelajar Antarabangsa, dan Lawatan Perubatan. Dan ketentuan ini akan mulai berlaku sejak tanggal 24 Juni 2020. Apa yang termaktub di dalam surat ini dapat dilihat sebagai juklak atau petunjuk pelaksanaan dari pengumuman yang telah dibuat oleh Menteri Kanan Pertahanan pada tanggal 19 Juni yang lalu, terutama terkait dengan 3 kelompok warga negara asing. Yang pertama ekspatriat, yang kedua pelajar, dan ketiga mereka yang melakukan lawatan untuk keperluan pengobatan. Namun nanti Anda akan lihat bahwa ada beberapa detail yang di dalam surat Ketua Pengarah ini justru menganulir atau merubah atau memperketat apa yang telah diumumkan oleh Menteri Kanan Pertahanan pada 19 Juni 2020 yang lalu. Mari kita lihat bersama-sama. Surat ini diawali dengan pernyataan bahwa mesyuarat atau musyawarah menteri-menteri pada tanggal 17 Juni yang lalu telah bersetuju membenarkan warga negara asing untuk kategori berikut masuk ke Malaysia tanpa perlu memohon kelulusan daripada Jabatan Imigresen. Artinya tidak perlu approval, persetujuan dari Jabatan Imigrasi. Keempat kelompok itu adalah pas penggajian kategori 1 atau employment pass kategori 1, kemudian pemegang pas residen atau resident pass yang dikeluarkan oleh Talent Corp, kemudian pas tanggungan atau dependent pass untuk kategori employment pass 1 atau resident pass, kemudian pembantu rumah asing kepada kategori penggajian pas penggajian 1 atau resident pass. Nah, Anda bisa lihat di sini kategori 2.3 dan 2.4 di sini adalah tambahan yang tidak disebutkan oleh Menteri Kanan Pertahanan pada tanggal 19 yang lalu. Jadi ini tambahan penjelasan penambahan kelonggaran dari Jabatan Immigration Malaysia. Kemudian dilanjutkan bahwa kemasukan bagi ekspatriat yang memegang pas penggajian 2, penggajian 3, EP1, EP2, dan EP3, kemudian pas lawatan ikhtisas atau kategori pakar atau professional visit pass masih tertakluk pada kelulusan daripada Ketua Pengarah Immigration. Nah, ini adalah penyempitan dari apa yang sudah diputuskan atau diumumkan oleh Menteri Pertahanan, yaitu terutama terkait dengan pas lawatan ikhtisas. Pada saat itu diumumkan bahwa pemegang professional visit pass ini juga diperbolehkan masuk tanpa memohon izin dari Jabatan Immigration, tetapi di sini dijelaskan bahwa mereka masih perlu mendapatkan kelulusan atau persetujuan. Demikian pula terkait dengan kemasukan pelajar, siswa, mahasiswa, dan pelawat untuk pengobatan. Pada pengumuman pada tanggal 19 Juni yang lalu oleh Menteri Kanan Pertahanan, kedua kelompok ini juga tidak memerlukan izin atau kelulusan dari Jabatan Immigration Malaysia. Tetapi surat ini memperjelas atau mempersempit ketentuan bahwa kedua kelompok ini ternyata tetap harus memerlukan mendapatkan kelulusan dari Jabatan Immigration Malaysia. Nah, Anda mungkin masih ingat dengan slide ini. Ini adalah jenis klasifikasi visa dan pas yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia. Nah, kalau kita lihat dari semua kategori ini, maka mereka yang mendapat kelonggaran dari Jabatan Immigration Malaysia adalah jenis visa atau pas yang dilingkari dengan warna merah ini. Yaitu pertama turis visa, tapi turis visa untuk kunjungan pengobatan saja, sementara turis biasa untuk jalan-jalan belum diberikan kelonggaran. Kemudian student visa, kemudian resident pass, kemudian employment pass kelas 1 atau kategori 1 EP1, kemudian dependent, tapi dependent ini hanya dependent dari EP1 saja atau dependent dari resident pass. Kemudian foreign domestic helper FDH dari EP1 saja atau dari resident pass saja.
Sementara untuk yang lain belum terjadi perubahan ketentuan atau pelonggaran. Artinya mereka masih tetap memerlukan, paling tidak memerlukan kelulusan dari Jabatan Imigrasi Malaysia. Warga negara asing yang berniat memasuki Malaysia untuk keperluan pengobatan, mungkin untuk melakukan tindakan prosedur tertentu, surgery, atau mungkin Anda ingin melakukan kontrol atau misalnya pengecekan ulang kepada rumah sakit yang Anda telah mendapatkan treatment sebelumnya. Yang pertama, pasien ini bersama satu orang pengiring atau pendamping perlu mendaftar melalui Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC) terlebih dahulu, dan kemudian oleh MHTC nama-nama ini akan didaftarkan kepada Jabatan Imigrasi Malaysia. Kemudian Jabatan Imigrasi Malaysia akan meneliti dan apabila tidak ada masalah akan memberikan approval atau kelulusan bagi mereka, pasien dan satu pengiring atau pendamping, untuk dibolehkan masuk ke Malaysia. Kelulusan ini disampaikan oleh Jabatan Imigrasi Malaysia kepada MHTC, dan MHTC lah yang akan mengeluarkan surat kelulusan kepada pasien dan pengiring atau pendamping tersebut. Dan surat kelulusan yang dikeluarkan oleh MHTC ini perlu di-print, dicetak, dan diperlihatkan kepada petugas imigrasi setiba di Malaysia, setelah mendarat di Malaysia nanti. Kemudian sebelum kemasukan atau sebelum memasuki Malaysia, tetap baik pasien maupun pendampingnya diwajibkan melakukan PCR test di negara masing-masing tidak lebih lama dari 3 hari sebelum memasuki Malaysia. Kemudian setiba di Malaysia, mereka tidak diwajibkan melakukan COVID-19 test dan tidak juga diwajibkan untuk melakukan self-karantin atau karantin wajib meskipun berasal dari negara yang bukan zona hijau, karena mereka tentu pasien dan pendamping ini akan segera dibawa ke hospital yang telah ditentukan, yang telah dipilih, dan di sana tentu mereka sudah dilakukan prosedur-prosedur penjarakan sosial dan isolasi yang seperlunya. Kemudian fakta bahwa yang diperbolehkan mendampingi pasien hanya satu orang saja, ini juga adalah salah satu pengetatan prosedur yang dilakukan selama pandemi COVID-19, karena di masa-masa normal maka tidak ada batasan berapa jumlah pengiring atau pendamping bagi seorang pasien. Bahkan tidak jarang pasien hanya satu orang atau 2 orang, tapi didampingi oleh banyak sekali anggota keluarga. Ketika mereka tiba di Malaysia, anggota keluarga akan justru mengisi waktu dengan berjalan-jalan menikmati pemandangan atau tempat-tempat wisata di Malaysia. Bahkan rumah sakit yang di mana pasien itu dirawat akan ikut membantu mengurus urusan tempat tinggal, akomodasi, dan juga wisata bagi anggota keluarga. Namun dalam situasi pandemi saat ini, hanya satu orang pendamping saja yang diperbolehkan, dan tentu saja tidak ada pengurusan untuk wisata, kegiatan wisata. Semoga informasi yang kami share, kami kongsikan ini bermanfaat bagi Anda semua. Apabila Anda memerlukan pertanyaan, jawaban, diskusi lebih lanjut, silahkan gunakan ruang diskusi comments di bawah video ini. Mudah-mudahan kita bisa menjawab atau berdiskusi di forum tersebut. Jangan lupa untuk subscribe ke channel di Khairat TV dan like, share video-video yang Anda tonton. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda. Stay safe, stay healthy, jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.